Fraktur, atau disebut juga dengan kondisi patahnya alat kelamin pria. Kasus ini adalah kasus medis dan bukan kasus forensik. Ada kejadian seorang suami yang memiliki rutinitas seksual yang tinggi hingga menyebabkan penisnya patah. Kok bisa ya? Padahal penis itu kan nggak bertulang, sama kayak lidah yang tidak bertulang. Efeknya bukan cuma itu, istri sang suami juga mengalami masalah karena rutinitas suami istri yang begitu sering mereka lakukan. Fakta lainnya, ternyata sang suami ini juga punya seorang kekasih gelap yang juga menjadi penyebab patahnya penis sang suami ini. Kasus ini saya ceritakan ulang supaya menjadi pelajaran untuk kita semua. Gak cuma buat laki-laki tapi juga untuk perempuan. Sekali lagi, kasus ini adalah kasus medis dan bukan kasus forensik. Saya harap bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Yuk kita simak kisah lengkapnya berikut ini. Halo, saya Dr. Stefani, saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Ada seorang pria, sebut saja namanya Wawan, usianya 32 tahun dan dia dengan bangganya menyebut dirinya sebagai seorang yang hiperseks. Karena menurut Wawan, sifat hiperseksnya ini membuat dia sebagai seorang laki-laki yang sangat perkasa. Istri si Wawan ini, sebut saja namanya Susi, malah sering mengeluh karena suaminya ini tuh terlalu sering minta jatah suami istri. Lama-lama Susi ini kewalahan juga. Bahkan ya pada saat libur kerja, Wawan ini sampai minta berhubungan badan sehari itu bisa berkali-kali. Bukan hanya itu, si Wawan ini juga sering minta berhubungan seksual atau suami istri ini dengan cara yang ekstrim, alias more than words, karena more than words adalah ekstrim. Lama-lama Susi ini merasa capek juga, karena selain Susi ini harus mengurus rumah tangga, ya jadi Wawan sama Susi ini kan baru tinggal berdua. Mereka merasa awalnya ini gak perlu pakai asisten rumah tangga. Susi ini juga bekerja di luar rumah. Lama-lama dia capek lah, yang namanya Sabtu Minggu dia pengen healing, pengen santai-santai, malah dipaksa melayani suaminya sampai berkali-kali dalam sehari. Waktu Susi ini mulai menolak permintaannya Wawan, Wawan marah-marah. Dia bilang, kamu itu akan jadi istri yang durhaka loh kalau kamu menolak melayani suami kamu. Susi yang lama-lama kesel, dia melawan juga. Dia bilang, saya itu bukannya nggak mau menuruti keinginan kamu. Saya itu mau melayani suami saya. Tapi yang bener aja dong, ini frekuensinya ini sudah terlalu sering. Mereka sering bertengkar sampai akhirnya Susi ini mencoba ngalah. Dia bilang, ya udahlah, andai kata memang ini jalannya, daripada si Wawan ini cari jajan di luar, cari perempuan lain. Akhirnya Susi menurut. Sampai suatu kali Susi ini menderita ada luka di alat kelaminnya. Jadi tengah-tengah mereka sedang berhubungan badan, tiba-tiba aja dari alat kelamin Susi itu keluar darah dan Susi itu kesakitan sampai nangis. Keesokan paginya akhirnya Wawan ini menemani Susi ke dokter untuk periksa. Nah, katanya dokter memang ada luka di sekitar alat kelaminnya Susi. Waktu ditanyain pelan-pelan, terus juga si dokter ini punya sesi ya, satu untuk bisa ngomong berdua aja dengan Susi. Tengah-tengah lagi ngobrol gini tiba-tiba Susi nangis. Susi ceritalah kalau dia malam itu tuh terpaksa sebenarnya. Dia lagi capek, dia lagi pengen tiduran, Wawannya lagi-lagi maksa untuk berhubungan badan. Otomatis badannya Susi juga nggak siap. Dan akhirnya ya tubuhnya ini nggak memproduksi ya pelumas bagaimana mestinya. Pada saat terjadi hubungan badan itu akhirnya luka. Nah ya udah akhirnya sama dokter dicoba ditengahi. Dokter bilang ke Wawan, kondisi istri Anda seperti ini, jadi Anda harus ya puasa berhubungan badan itu minimal 2 minggu sampai istri Anda sembuh. Ya mendengar ini ya Wawan langsung cenut-cenut kepalanya. Karena dia pusing juga memikirkan, loh gimana ya saya harus melampiaskan ya hasrat seksual saya menggebu-gebu gini. Kemarin itu sebenarnya menurut Wawan dia sudah ngalah loh. Ya mungkin sehari dia bisa minta 4 kali sehari, dia coba batasin sampai ya 3 atau 2 kali sehari lah.
Dia nggak nyangka kalau ini ternyata masih bikin Susi merasa tertekan. Tapi lagi-lagi di depan Susi, yang lihat Susinya seperti itu udah nangis, udah kelihatan sedih, kecapean, Wawan coba ngalah. Akhirnya mereka puasa tidak berhubungan badan selama 2 minggu. Dan selama 2 minggu itu sebenarnya Susi melihat Wawan ini udah agak lega. Karena suaminya ini nggak kelihatan uring-uringan, nggak kelihatan marah-marah. Wawan malah melayani Susi dengan penuh kasih sayang. Diambilin makan, minum, dibantuin kerja-kerja. Dan pokoknya hubungan mereka tuh kembali harmonis. Hampir kayak pada saat pacaran dulu. Sampai satu hari tiba-tiba aja Wawan ini minta Susi untuk menyiapkan keperluan Wawan. Karena si Wawan ini katanya dia mau ada tugas keluar kota selama beberapa hari. Ya kira-kira 1 minggu lah. Ya dengan penuh sabar, Susi ini yang badannya udah mulai kuat, dia siapkanlah keperluan suaminya. Baju-baju, segala macam dia packing di koper, sampai akhirnya suaminya pergi. Susi sama sekali nggak nyangka kalau ini adalah awal mulai terkuaknya rahasia sang suami. Tadi itu Wawan izin sama Susi kira-kira perginya seminggu. Tapi baru 5 hari setelah Wawan pergi, tiba-tiba aja Susi ini dapat telepon dari seorang temannya yang bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit. Temannya ini bilang, "Susi, aku ini ngeliat tuh suamimu ini masuk IGD dan itu cedera cukup parah." Nah, mendengar ini Susi bingung. Kan temannya ini dinasnya di rumah sakit yang masih satu kota sama mereka. Tapi kemarin Wawan kan izinnya ada dinas keluar kota. Susi sempat bilang, "Jangan-jangan kamu salah lihat kali, mirip doang." Tapi temannya bersikeras, temannya bilang, "Aku sempat lihat Sus, tadi waktu didaftarkan identitasnya tuh Wawan, suami kamu. Tapi dia kesini itu diantarin sama perempuan yang aku nggak tahu siapa." Nah, mendengar ini Susi mulai emosi nih, dia mulai ngerasa ini kayak dia nggak beres deh. Nah, temennya ini minta Susi cepat datang. Karena saat itu si Wawan ini selain diantar oleh perempuan yang gak dikenal, Wawan juga mengalami cedera yang tidak biasa sampai harus operasi. Walaupun saat itu Susi juga mulai curiga, mulai cemburu, tapi ya kekhawatiran terhadap sang suami ini mengalahkan semua perasaan itu. Dia buru-buru beres-beres, dia langsung ke rumah sakit untuk melihat gimana kondisi suaminya. Sampai ya di sana dia lihat si Wawan ini masih ada di IGD. Wawan tuh teriak-teriak kesakitan, dia ngerintih-ngerintih. Dan waktu ngelihat Susi mukanya langsung pucat. Dan waktu Susi ini ngomong sama dokter yang saat itu habis menangani Wawan, dokter cerita kalau suaminya ini mengalami sesuatu di alat kelaminnya. Waktu dokter ini menjelaskan ke Susi bagaimana keadaan suaminya, Susi makin syok, dia sama sekali nggak percaya. Karena saat itu saat diperiksa oleh dokter, katanya penisnya Wawan ini tuh membengkok, agak bengkak dan menekuknya tuh nggak wajar. Tapi saat itu sih nggak ada tanda-tanda robekan di luar alat kelaminnya Wawan. Saat itu saking takutnya ya penisnya bengkok ini sampai nanti menghambat saluran kencingnya, Wawan sampai harus pakai kateter. Karena dokter takut misalkan air kencingnya tertahan, itu bisa nanti menyebabkan gagal ginjal. Nah, pada saat dilakukan USG di penisnya Wawan ini ternyata kelihatan kalau jaringan penis di bagian dalam itu ada robekan yang melintang. Dan keadaan ini nggak boleh menunggu waktu lebih lama lagi. Harus segera dilakukan operasi untuk memperbaiki penisnya Wawan daripada nanti terjadi kecacatan. Saat dilakukan operasi, ketahuanlah pada saat itu memang terjadi ada robekan di otot bagian dalamnya penisnya Wawan. Di sekitar robekannya itu ada banyak sekali gumpalan darah yang harus dikeluarkan sama dokter. Untungnya kata dokter saat itu Wawan tepat waktu datang ke rumah sakit. Karena misalkan enggak, itu ya bisa terjadi kecacatan, mulai dari penisnya nggak bisa digunakan lagi, harus dipotong. Dan setelah dilakukan operasi ini, Wawan tidak boleh berhubungan badan atau yang melakukan hal-hal yang memuaskan dirinya dengan penisnya itu selama 3 bulan lamanya. Nah, lebih lama lagi ya Wawan harus puasa akhirnya. Yang dialami oleh Wawan itu disebut fraktur atau patahnya jaringan penis. Ini agak heran juga ya, padahal kan penis itu nggak ada tulangnya. Nah, sebenarnya tuh rata-rata kejadian patahnya penis ini itu cukup jarang. Biasanya terjadi pada orang-orang berusia 30 sampai 50 tahun. Kasusnya tuh saking jarangnya itu antara 1,4 kasus per 100.000 orang. Nah, seringkali terjadi pada saat berhubungan seksual, apalagi dengan cara yang ekstrim. Nah,
Seperti yang saya bilang tadi, penis itu kan nggak punya tulang. Tapi dalam penis itu ada otot yang namanya tunica albuginea. Nah, pada saat terjadi ereksi, tunica albuginea ini akan menipis. Nah, menipis, dia kaku. Nah, misalkan otot penis ini mendapatkan tekanan ekstrim atau dibengkokkan secara yang nggak wajar, resikonya bisa patah atau robek di ototnya ini. Dan kalau tidak segera tertangani, bisa terjadi kerusakan otot penis yang lebih parah dan bahkan penisnya bisa diamputasi. Waktu mendengar keterangan dari dokter yang nanganin si Wawan ini, Susi benar-benar shock karena setahu Susi, si Wawan ini kan tadinya ada dinas keluar kota. Dan ternyata ada satu kejutan lagi yang sudah menanti Susi, yaitu tiba-tiba ada seorang perempuan yang datang waktu si Wawan ini masih di ruang pemulihan dan dia ngaku sebagai pacarnya Wawan. Waktu si wanita ini ngeliat Susi, dia kelihatan gak suka, benci dan dia bilang, "Kamu mantan istrinya Wawan kan? Kamu kan udah dicerai sama pacarku. Ngapain kamu datang ke sini? Kamu nyesel mau sok-sokan rujuk?" Mendengar ini, Susi yang tadi udah cemas, dia curiga, udah segala macam emosi campur aduk, akhir tambah emosi. Dia bilang ke perempuan itu, "Kamu jangan sembarangan ya. Saya ini masih statusnya istri sahnya Wawan. Kalau kamu nggak percaya, bisa saya tunjukkan buku nikah kami. Kami sama sekali belum pernah bercerai." Nah, saat itu dengan marah mereka berdua ini sempat adu mulut, tapi akhirnya untungnya mereka sadar kalau mereka harus minta penjelasan dari Wawan. Dan setelah Wawan selesai operasi, dia sudah lemas dan dia pasrah dan mau nggak mau Wawan harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Wawan cerita ke Susi dan si perempuan lain ini kalau memang dia berselingkuh dengan perempuan yang mengaku pacarnya Wawan tadi. Jadi ya perempuan ini dan si Wawan itu sudah kenal dari media sosial cukup lama, tapi sebenarnya selama ini mereka cuma sebatas chattingan. Ya kadang-kadang mereka saling ngerayu, saling genit-genitan, tapi ya cuma sebatas itu aja. Sampai suatu hari mereka memutuskan buat ketemu. Dan saat itu hubungan mereka berdua mulai intens. Nah, saat mereka ketemu ini, itu pada saat dimana si Susi ini diminta untuk puasa tidak berhubungan intim selama 2 minggu tadi. Dan selama 2 minggu pada saat Susi ini gak boleh berhubungan badan, Wawan ini memutuskan buat ketemu sama pacar virtualnya ini. Mereka ketemu, sempat berhubungan badan di beberapa hotel, dan akhirnya Wawan pengen satu hari itu mereka agak lama lah pacarannya. Saat inilah Wawan mengarang skenario kalau dia ada dinas keluar kantornya, padahal sebenarnya Wawan ini itu mau ketemu dengan pacarnya. Dan ternyata selama 2 minggu itu waktu Wawan bermanis-manis ke Susi, dia layani istrinya, terus juga dia berbaik-baik sama istrinya, sama sekali gak marah. Semua itu cuman kamuflase untuk nutupin rasa salahnya Wawan pada saat Wawan ini tuh berhubungan sama si pacarnya ini. Supaya gak ketahuan ya Wawan berbaik-baiklah sama Susi. Yang mendengar ini Susi makin marah. Apalagi waktu Wawan cerita, mereka itu sudah menginap di hotel tuh kira-kira 5 harian. Sepanjang hari itu kerjaan mereka cuma berhubungan badan, jalan-jalan, diem-diem. Mereka pacaran ya sama sekali gak merasa bersalah kalau si Wawan ini sudah selingkuh. Sampai suatu kali waktu mereka sedang berhubungan badan, Wawan ini pengen mencoba gaya yang cukup ekstrim. Ya Wawan ini ngelihat katanya di salah satu film porno yang pernah dia lihat, dia tuh pengen mencoba gaya itu. Nah pada saat mereka sedang berhubungan badan dengan gaya yang dilihat si Wawan tadi, tiba-tiba Wawan tuh merasakan sakit di alat kelaminnya, terus tiba-tiba tuh ereksinya tuh berhenti. Wawan katanya juga sempat dengar ada suara kayak tak gitu di penisnya. Dan setelah itu Wawan sempat teriak-teriak juga kesakitan. Nah pacarnya ini awalnya nggak curiga, dia cuma bilang ya makanya misalkan kita belum pengalaman ya udahlah kita nggak usah nyoba gaya macam-macam. Sama pacarnya Wawan tadi, penisnya Wawan coba dikompres dengan air dingin. Coba didiemin aja lah, mungkin besok pagi juga udah sembuh. Tapi besok paginya bukannya makin baik, malah penisnya tuh makin bengkak dan kelihatan warnanya tuh makin merah, bahkan cenderung ke ungu. Dan saat itulah Wawan dan pacarnya memutuskan untuk ke rumah sakit. Mereka lihat kok ini keadaan serius nih, kok didiemin bisa-bisa bahaya. Dan sampai di rumah sakit ternyata perawat yang jaga saat itu adalah temannya Susi yang kebetulan sedang memang dinas di situ. Nah temannya Susi ini langsung menyimpulkan bahwa ada yang gak beres daripada saat Wawan ini datang ke IGD. Dia lihat Wawan ini mengalami cedera di alat kelaminnya, terus ada perempuan lain yang mengaku calon istrinya Wawan.
Nah, pada saat keadaan sudah tertangani, diam-diam temannya Susi ini langsung menghubungi si Susi. Yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata sang pacarnya ini, Wawan tuh udah janji kalau dia akan menikahi pacarnya. Bahkan ya, si Wawan ini tuh sudah datang ke rumah si pacarnya ini, kenalan sama orang tua si pacarnya ini. Wawan bilang dengan muka mengiba-iba waktu ketemu sama pacarnya ini, aku tuh sudah gak tahan lagi sama istriku. Istriku tuh bisa dibilang istri durhaka. Dia itu gak mau memenuhi nafkah batinku, ada aja alasannya. Aku sebagai pria itu, misalkan aku ada di rumah, aku ngerasa tuh gak ada harganya. Dan pacarnya Wawan termakanlah omongan manisnya si Wawan ini. Pacarnya Wawan ini berani mengenalkan si Wawan ke orang tuanya, karena saat itu Wawan bilang kami sudah resmi bercerai. Mendengar ini Susi benar-benar marah. Dia udah yakin, udah deh ini gak bisa dilanjutkan lagi. Susi memutuskan untuk menggugat cerai si Wawan. Nah, Susi bilang ke pacarnya Wawan, misalkan Mbak nanti mau sama suami saya silahkan. Saya akan segera menggugat cerai suami saya dan secepat mungkin kami akan bercerai. Tapi saat itu pacarnya Wawan juga mikir-mikir, loh jadi selama ini aku diselingkuhin dong. Jadi selama ini si Wawan ini tukang bohong dong. Pacarnya Wawan memutuskan lebih baik kita putus aja deh. Udah gak ada harapannya, misalkan seorang laki-laki, ya dia udah berselingkuh, saya gak mau lah serius sama dia. Selama ini diam-diam saya dijadikan selingkuhan, nanti nggak tutup kemungkinan misalkan kami sudah nikah, Wawan akan cari perempuan lain. Dan akhirnya Wawan ditinggalkan oleh kedua-duanya. Ya memang kondisi alat kelamin Wawan pada saat itu bisa sembuh dan pelan-pelan bisa pulih. Tapi yang jelas Wawan nggak bisa menyelamatkan keutuhan rumah tangga dan juga nama baiknya. Lagi-lagi kita diingatkan untuk jangan selingkuh dengan alasan apapun. Yang namanya nafsu seksual itu wajar. Tapi kan bisa juga dialihkan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Misalkan olahraga, hobi, dan lain-lainnya. Dan jangan pernah mengkhianati pasangan kita hanya karena nafsu. Karena nafsu sesaat bisa aja kita kehilangan semuanya. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.